pertama yang dianggap sebagai penting gitu ya. Baru selanjutnya student, baru selanjutnya kredit ratingnya, dan income-nya tidak terambil di sini karena setelah menggunakan decision tree, si income ini tidak dianggap penting. Beda dengan yang kemarin, naive bias, yang memang membutuhkan semua atribut sebagai informasinya. Nah, ini algoritma dari pohon keputusan. Ya, karena kita berbicara tadi pohon, ya pasti basicnya adalah kita akan membentuk sebuah pohon atau tree ya. Saya harap saya tidak perlu harus membahas tree itu apa. Saya harap kalian sudah dapat di matematika diskrit atau graph teori ya. Jadi semua training example-nya dianggap sebagai di root. Atributnya harus kategorikal. Jika belum, berarti kita harus discretize dulu. Gitu ya. Kemudian examples-nya atau record datanya, examples atau instance yang saya bilang itu maksudnya ini. Satu record data ini. Ya. Akan dibagi-bagi secara rekursif berdasarkan selected atributnya. Nah, ini contohnya adalah ini. Setelah kita memilih age itu sebagai atribut penting kita, maka kita partisi si example-nya. Ya, kebetulan ini sudah menjadi bentuk kategorikal dalam interval ya, makanya kita gampang bisa kurang dari sama dengan 30 dan seterusnya. Kalau belum, ya berarti kita kategorikalkan dulu. Nah, caranya ada banyak. Kalian bisa menggunakan apa ini namanya? Kalau di statistik itu kuartil bisa. Kalau memang mau membagi 4, kalau mau membagi lebih besar ya menggunakan persentil itu the most basic discretization ya. Kalau mau lebih agak teori banget, teori sedikit gitu ya, kita bisa lari ke fuzzy atau bahkan ke rough set gitu ya. Kalau mau lebih dynamic lagi ya kita bisa menggunakan optimization problem gitu ya. GA kita bawa genetic algorithm ataupun ya misalkan di teori-teori apa ini riset operasi gitu ya, integer programming dan sebagainya. Itu bisa kalau mau lebih advance itu di daerah sana. Kemudian test attribute are selected on the basis of heuristic or statistical measure. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kenapa decision tree itu sudah banyak ditinggalkan? Karena dari dua topik utama ini sudah banyak yang melakukan dari zaman ya kalian belum lahir, bahkan saya juga belum lahir gitu. Sehingga kadang-kadang itu sudah lelah di daerah yang teori informasi ini. Karena membuktikan atau mendapatkan sebuah teori informasi itu tidak mudah gitu ya. Harus dikaitkan dengan aplikasi. Tidak bisa yang serta-merta based on ya beberapa teorema gitu. Secara abstrak itu kadang tidak bisa. Makanya um, kenapa orang komputer science itu, orang ilmu komputer itu, even orang matematika sudah ada rumus gitu ya, tapi tidak tahu ditaruh di mana. Kemudian orang komputer science itu tahu aplikasinya, itu bisa jadi satu paper sendiri. Karena dia bisa menjembatani dan membuat satu properti lagi untuk menjembatani yang abstrak tadi dari katakanlah aljabar atau analisis ke bidang aplikasinya. Gitu. Nah, sama hal-hal seperti ini.
Kalau memang kalian bisa menemukan daerah ini, ya decision tree mungkin masih bisa berkembang. Tapi yang sejauh saya pantau saat ini masih deep learning ya. Kemudian kondisi untuk stoppingnya. All samples for a given node belong to the same class. Jadi kita bisa mempruning ya, memotong atau menghentikan eh, pembentukan tree-nya kalau memang kita sudah sampai di keputusan ini ya. Kemudian there are no remaining attributes for further partitioning. Majority voting ya. There are no samples left. Ya ini kan worst case-nya kalau ini. Dua ini sebenarnya worst case. Ya, kenapa saya bilang worst case? Kalau seperti ini, saya sebenarnya masih bisa, eh, katakanlah di 3140 ini, saya masih bisa memasukkan income gitu. Tapi kan ternyata tidak dari information, apa namanya, information gain-nya tadi. Jadi kalau menurut dua ini sebenarnya ya saya harusnya masih mengembangkan ke income ini. Nah, saya penasaran. Kalian kan sudah semester 7, saya nggak tahu sih sekarang itu bidang minatnya dimulai dari kapan. Cuman saya penasaran aja. Ada gak yang tahu beda dari arti kata dari heuristik ini? Heuristik ini. Siapa yang tahu? Halo, halo. Jadi nanti kalian harus tahu ada greedy algorithm apa yang sudah, apalagi yang sudah ambil desain dan analisis algoritma harusnya paham. Ada greedy algorithm, ada heuristic algorithm. Kalau heuristic ini hampir sama kayak kalau statistical naive bias, itu statistical. Decision tree ini bisa jadi statistical karena dia pakai information gain. Nah, kalau heuristic ini, kalau boleh saya bilang ke majority voting ini, jadi tidak ada metrik sama sekali, tidak ada formula secara statistiknya. Jadi kita hanya menduga-duga heuristik itu. Oh, Kak, misalkan saya pasang threshold seperti ini, oh dia bisa. Oh, kalau tidak ya berarti saya masih melanjutkan lagi gitu. Nah, itu heuristik. Biasanya untuk menyatakan uh, atribut ini penting atau tidak, kita mulai dari entropi ya. Ini adalah dasaran dari teori informasi untuk menghitung atau mengukur ketidakpastian suatu fitur atau suatu atribut atau variabel gitu ya. Semakin tinggi entropinya, maka dia semakin tidak pasti. Semakin rendah entropinya, maka dia juga semakin rendah uncertainty-nya. Kalau kita lihat di sini rumusnya adalah HY gitu ya, di mana Y ini discrete random variabelnya. Ini juga masih sama sih, erat kaitannya dengan yang di atas ini. Conditional entropy YX, maka di sini PX, di sini ada conditional entropinya. Nah, katakanlah Y ini adalah kelas, sedangkan X ini adalah example atau instance-nya. Ada yang bisa mendeskripsikan nggak? Atau menjelaskan? Maksudnya, kalau saya punya entropi yang tinggi, maka data ini itu ketidakpastiannya juga tinggi. Seperti apa maksudnya? Ada yang paham nggak? Ada yang bisa menjawab nggak? Karena ini pun nanti dipakai pada saat kalau misalkan kalian pun berbicara
deep learning ya, kalau kalian lihat di loss function-nya, mereka juga pakai ini sebenarnya. Secara tidak langsung, secara tidak kalian sadari kalau kalian sih binary loss gitu ya, cuman masukin di codingnya, padahal di dalamnya itu ini. Ada yang paham nggak artinya? Makanya pada saat TA pun saya tidak akan menjamah di sini. Saya tahu kalian tidak akan bisa menjawab. Pasti jawabannya paling enggak paling banter ya dari coding, ya dari toolnya Python. Sebenarnya sih kalau kalian menjawab seperti itu belum dikatakan lulus. Bukan berarti hmm, ya kan itu harusnya S2 S3 bukan. Kalian kan cuma menggunakan metode yang mana kalian harusnya bisa membuka di dalamnya itu seperti apa gitu. Harusnya menganalisis anak S1 itu masih harus menganalisis suatu metode. Oke, back to di sini siapa yang bisa menjawab? Maksudnya seperti apa sih entropi tinggi? Dia uncertainty-nya juga tinggi. Tidak ada yang bisa menjawab, guys. Jadi gini, kalau saya kaitkan dengan kondisional ini kelas ya, saya berikan gambar. Katakanlah saya punya ada kotak ini ya, diperhatikan ya. Kemudian saya punya margin atau decision boundary gitu. Paling gampangannya classifiernya. Ini adalah classifiernya F. Saya pakai gambar agak warna berbeda. Nah, kalau saya punya data point seperti ini, saya dulu nggak pernah dapat kayak gini. Pada saat di sini saya baru paham. Kemudian katakanlah saya punya ada data. Nah, saya kasih. Nah, yang dikatakan sebagai entropi mempunyai entropi paling besar di sini adalah yang ini. Karena kalau saya mau bilang uh, dia ini kalau secara model dia tidak diketahui apakah dia di kelas yang ungu atau di kelas yang merah karena mendekati decision boundary-nya. Di mana decision boundary ini kalau saya iteratively, saya recursively, mungkin dia masih bisa bergerak gitu dan masih bisa menyenggol yang ini. Mungkin suatu saat dia bisa jadi di daerah yang ungu gitu. Makanya entropi ini kalau saya buat maksimum, berarti saya mencari titik-titik yang berdekatan dengan decision boundary atau classifier. Sedangkan kalau saya berbicara yang lower, itu berarti saya sedang melihat yang di daerah sini, yang paling paling besar ini. Kalau saya ambil maksimum ini ya, kalau tapi saya ambil average, mungkin saya bilang yang tinggi entropi itu antara yang ini dengan ini. Atau mungkin juga bisa ini, kalau saya bicara average. Tapi kalau saya berbicara maksimum entropi, berarti di daerah ini. Kalau minimum ya berarti saya di daerah ini. Saya sudah yakin bahwa si titik ini tuh ya memang ada di daerah yang kelas merah. Yang titik yang silang ini itu ya pasti miliknya kelas ungu karena saya sudah yakin betul. Nah, yang di daerah sini saya belum yakin. Gitu. Karena ini berdekatan dengan antara yang merah dengan ungu. Sampai sini paham ya?
Nah, inilah yang istilahnya itu menggunakan entropi. Ada lagi information theory kalau saya berbicaranya bukan hanya masalah eh, ini ya apa yang paling dekat dengan decision boundary. Mungkin yang saya pikirkan adalah pada saat itu saya ingin yang lebih representatif. Katakanlah ini saya punya ada F gitu ya. Nah, ada saya punya data mungkin pakai warna ini gini, 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 terus ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini gitu ya. Ini gini. Nah, mungkin pada suatu model, saya nggak butuh yang paling tidak pasti, yang paling tidak, ya pasti ya, uncertain. Saya nggak butuh ini. Yang saya butuhkan adalah justru ini, yang di tengah X ini. Kenapa? Karena eh, model itu akan sangat susah untuk mempelajari data yang terlalu sparse atau yang jarang seperti ini, yang jaraknya jauh-jauh. Ini tuh um, akan membuat model itu sangat jelek sekali data-data seperti ini sebenarnya karena dia berpencar gitu ya. Yang mereka inginkan adalah data-data yang dense biasanya, yang rekat, yang deket gitu, yang berkumpul. Nah, sehingga kadang entropi di satu sisi tidak akan membantu karena yang kita inginkan adalah bukan data sparse seperti ini, tapi data yang dense, yang dekat dengan data point lainnya. Tapi yang masih dekat dengan apa ini decision boundary-nya. Jadi kadang-kadang ada information theory yang menggabungkan antara antara entropi dengan similarity atau jarak gitu, density-nya gitu ya. Nah, kalau kalian masih bisa membuat yang lain itu sangat bagus sekali. Kalau saya alhamdulillahnya sudah ketemu satu information theory lagi yang untuk membedakan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Yang saat ini juga sedang, kalau saya kan bedanya hampir beda, membuatnya beda dengan yang Lekun. Kalau yang Lekun kan bikinnya self supervised learning itu benar-benar berdasarkan loss-nya kontrastif ya, trade off antara kelas yang dianggap positif dengan kelas yang dianggap negatif. Kalau saya bisa berbicaranya tentang multi kelas gitu yang sedang saya kerjakan. Nah, yang tadi saya bilang itu entropi tidak terlalu bagus ya, sehingga ini digunakan uh, measurement yang lain yaitu information gain, gitu ya. Makanya di sini bukan lagi menggunakan highest entropy, tapi kita cari yang highest information gain. Rumusnya adalah ini. Jadi kita masih melihat seberapa apa ya besar porsinya di masing-masing kelas untuk entropi itu. Ya, makanya dikali dj per di ini per d ini. Ini kan skalaan kan untuk mencari mengetahui porsi di masing-masing kelasnya seperti apa. Baru gainnya dicek antara entropi secara keseluruhan dengan info gain antara keseluruhan terhadap yang di atribut yang sedang difokuskan yaitu di sini. Nah, ini contoh apa ya, perhitungannya. Jadi tetap kelas kita tadi punya adalah yes dan no gitu ya. Kita cari info D-nya yaitu entropinya.
Kemudian kita cari info per atributnya. Kalau di sini saya mencontohkan ada info umur dulu. Ya, tadi rumusnya adalah ini ya. Age itu ada kurang dari 30, ada interval 31-40, dan ada yang lebih dari 40. Sehingga P-nya ada 2, 4, 3. Yang kurang dari 30 ya. Infokinnya 0,3, ini P-nya di kelas positif, yang ini di kelas negatifnya ya jumlahnya. Kurang dari 30 itu untuk negatifnya ada 1, 2, 3. Kalau yang di kelas positifnya hanya ada 2. Ini sama ini ya. Gitu. Sehingga nanti peluangnya adalah 5/14 di jumlah ini ya. Jumlah untuk kurang dari 30-nya ada 5, dengan in total semua atributnya, semua record datanya adalah 14. Dan seterusnya, sehingga dapat 0,694. Nah, ini dapat dari mana nanti kok bisa ketemu 0,97 ya? Pakai entropi tadi. Ya, entropinya tadi rumusnya kan P ini peluang ya, log 2P. Sehingga nanti 2/5 log 2/5 ditambah 3/5 log 3/5 dan seterusnya. Nanti dikalikan min, karena di sini tadi ada minnya di depan. Dan seterusnya. Nanti kita sudah dapat ini, kita cari gain ya. Ini adalah gain untuk umur. Lalu kita cari untuk income, student, dan credit rating. Nah, kita cari yang paling besar ternyata adalah yang age. Makanya tadi kita sudah dapat gambaran seperti ini. Ini yang dimulai dari age. Kemudian kita cek lagi untuk yang ini, student, dan seterusnya ya. Nah, dulu awalannya mungkin kita akan greedy banget. Kita hitung si um, gain untuk income, student, credit scoring terhadap yang kurang dari sama dengan 30 gitu ya. Pokoknya semuanya dihitung, baru kita tentukan mana yang bagus. Cuman semakin ke sini, katakanlah seperti itu ya, ya kita bisa pakai yang namanya divide and conquer. Yang pernah ikut desain dan analisis algoritma bisa sampai ke sana. Ini cara lain, ini di algoritma C45, dia tidak pakai gain lagi, tapi pakai gain ratio di sini. Dengan mempertimbangkan split info. Ini salah satu cara lagi yang saya pernah bilang. Ada metode chart, dia bukan lagi menggunakan gain, bukan lagi menggunakan gain rasio, tapi menggunakan Gini. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini perbandingannya sih masih banyak kekurangannya. Jadi makanya sebenarnya kalau mau boleh dibilang bisa dianalisis lagi atau di open sebagai riset lagi. Tapi kalau kalian sanggup untuk membuat teori informasi, ya, ya tidak perlu sih. Oke, kita masuk ke codingnya. Saya masih pakai data yang kemarin aja. Nanti kita bandingkan kira-kira yang lebih bagus naif bias atau si decision tree. Gitu ya. Saya open dulu Python-nya. Kalian juga
Kalau bisa silakan dibuka juga. Oke, saya buka ini ya. Belum ada. Saya copy paste aja dari yang kemarin untuk knife bias. Nah, ini ada ya. Saya rename aja dari foldernya. Decision tree. Oke. Nah, ini saya sudah buat ada satu file. Masih sama dengan kemarin biar saya tidak membuang banyak waktu ya untuk hari ini. Cuman tinggal mengganti bukan lagi knifebias.import ini ya. Saya tinggal merubah beberapa importnya. Yang pertama adalah ini saya hapus. Saya menggunakan tree saja. Accuracy score masih sama. Basicnya semuanya masih sama. Ya. Nah, di sini karena saya kemarin bikinnya di folder yang lain, nyimpennya, terserah kalian mau copy paste lagi datasetnya ya monggo, tapi itu akan eh, membuang banyak memori ya, space, membuang banyak space. Kalau saya panggil aja dari folder ini, saya copy paste ya. Ini saya rubah, saya ganti aja, entah kenapa R-nya saya di sini tidak bisa. Ini ya, ini sudah beres. Jadi daripada nanti ada ini. Oke, sudah berhasil. Sebelum saya lanjutkan ke yang lainnya, saya pastikan dulu di sininya. Gitu ya. Ini saya ganti menjadi sebentar. Model dot decision tree classifier. Ini saya fokus di parameter depth-nya aja ya, kedalamannya. Sementara nanti kalian bisa lihat di scikit-learn apa aja yang ada di sana. Anggaplah saya sampai fokus ketiga kayak gambar tadi kan sampai depth-nya 3 ya. Tapi ini untuk
Titanic sih. Atau saya lihat dulu untuk dua. Model.fit sudah. Oke, saya run aja semuanya. Nah, ini hasil kita adalah 0,81. Baru untuk dua saja. Kalau kita lihat dari yang kemarin, hasil yang kita punyai adalah 77%. Kita beda berapa itu kalau 81? Beda 4 ya. Beda 0,04 gitu. Ya ini yang saya bilang harusnya anak-anak itu nggak bisa langsung TA itu oke, saya langsung deep learning. Kalian harus bisa mencermati dulu. Kayak ini, kita mulai dari naive bias dulu. Atau dari decision tree. At least dari dua ini. Ini kenapa kok bisa seperti ini? Jelas. Karena Titanic itu antara atribut satu dengan yang lainnya itu berhubungan. Ada korelasinya sebenarnya. Makanya si naif tidak begitu bagus. Gitu ya, 77%. Ini kenapa kok Bapak kok bisa menyebut ini tidak bagus padahal 77 itu bagus. Again, karena data ini cuma kecil dan bukan yang seperti teks ya, seperti di basic NLP. 77 itu adalah suatu hal yang masih jelek. Ini pengalaman saya di beberapa company, mereka tidak akan mau menerima kalau continuous value, data yang continuous value, data yang masih istilahnya itu semantiknya tidak ada, itu harus lebih dari 80, bahkan ada yang ekstrim minta 90 ke atas gitu. Nah, kalau berbicara NLP, ada yang akurasi 50 dan sebagainya, itu jelas karena dia namanya teks itu kan banyak sekali hal yang harus diperhatikan, tidak hanya korelasi saja, ya semantiknya, kontekstualnya, dan sebagainya. Makanya 50, akurasi 50 di tahun kayak 2015-2016 yang baru mulai, mereka nggak ada masalah karena itu masih dianggap common. Itu NLP. Saya nggak berbicara kayak hal-hal seperti ini, data itu ini. Kemudian, nah kenapa decision tree bisa? Karena decision tree ini metodenya memang mencari keterhubungan antara satu atribut dengan lainnya. Sehingga dia pasti akan lebih bagus. Nah, apakah kalau saya deepkan gitu ya, tree-nya, apakah hasilnya bagus? Ya tinggal dicoba. Harusnya kalau dari saya, depend on. Malah semakin justru kita terlalu dalam, hasilnya pasti akan bisa jadi akan jelek. Terlalu dalam. Ya, katakanlah saya buat 3. Saya coba kan ya. Nah, dia lebih bagus ternyata. Oke, saya terima untuk ini. Kalau saya buat 7, apakah lebih bagus? Nah, ternyata lebih bagus dari depth 2, tapi akan lebih jelek dari depth 3 tadi. Ini yang saya bilang. Jadi, sebenarnya ini juga buat kalian yang belum TA, apalagi yang menggunakan metode deep learning, itu kalian nggak bisa yang namanya, oke, saya sudah dapat nilai 90%, nggak bisa. Kalian harus mentuning parameter yang ada di dalam model kalian. Alasannya kenapa? Pertama, itu bukan codingan kalian.
Ya, ini kan sudah ada di scikit-learn. Jadi kalian harus familiar terhadap parameter yang dibuat oleh mereka. Kedua, ada istilah yang overfitting, underfitting, dan good fit yang pernah saya singgung kemarin. 90 itu apakah sudah good fit? Itu kalian harus cek. Nggak bisa kalian, saya sudah dapat 90, saya boleh sidang sudah. Ayo Pak, dimajukan. Atau ayo Bu, saya sudah siap gitu. Nggak bisa. Akan dikejar di dalamnya. Ini saya beberapa kali mereview, bukan yang di luar ya. Kalau di luar saya reviewing untuk jurnal di internasional, saya sudah tidak akan repot untuk ngecek ini. Mereka sudah akan istilahnya, ya mereka sudah familiar bahwa mereka harus melakukan tuning hyperparameter dulu. Gitu. Saya tinggal repot di teorinya dan kedalamannya kontribusi. Nah, yang lucunya pada saat saya mereview jurnal di Indonesia, bukan saya merendahkan yang di Indonesia, kebetulan pas saya dapatnya kok seperti itu terus gitu. Lucu, mereka menunjukkan overfitting, underfitting. Ya nggak bisa, saya harus meloloskan seperti ini. Gitu. Itu kayak kalau dibawa ke orang-orang yang ahli machine learning gitu ya, diketawakan. Ya, kasarannya adalah itu hal yang kebodohan hakiki yang pernah saya bilang gitu. Makanya kalian nggak bisa 90, kalian harus cek dulu beberapa parameter yang ada di sini. Atau mungkin bahkan di sini saya yang pernah bilang kemarin, ini mungkin bisa jadi saya tidak sepenuhnya benar. Mungkin saya butuh, misalkan untuk yang age ini tidak rata-rata ya. Kemarin terakhir age ya. Iya, saya pakainya tidak rata-rata, mungkin saya hubungkan dengan kelasnya atau mungkin dengan kelas dengan jenis kelaminnya untuk mendapatkan representasi fitur yang lebih baik. Ya, nah ini namanya ekstraksi fitur biasanya. Um, bukan sih. Ini namanya untuk memperbaiki nilai ya missing value kemarin. Gitu. Kebetulan ini sudah saya tunjukkan yang bagus tadi. Saya atas yang 4 bagus nggak ya? Oh masih masih tidak jauh beda, berarti kita anggap yang optimal saat ini adalah 3. Eh, tadi 84 ya? Kenapa ini 84? Ada apa kegerakan? Nah, ya. Mungkin tadi masih kecantol tadi parameternya. Kita tadi barangkali kecantol juga. Oh ya, ini sudah benar. Berarti memang saat ini untuk data missing value yang saya berikan rata-rata ini, yang terbaiknya ada di max step 4, 3, itu tadi 0,84. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, itu nanti saya tidak perlu berikan, kalian tadi tinggal ganti aja di site escalarnya, import tree, kemudian nanti modelnya tinggal diganti dengan tree dot decision tree classifier gitu ya. Basicnya semuanya masih sama dengan naive Bayes yang kemarin. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Saya harap kalian tadi uh, benar-benar ini ya, istilahnya itu mengikuti atau memahami kayak information theory dan sebagainya. Biar kalian tahu langkah demi langkahnya.
Yang baru join, saya kasih kode presensinya lagi. Adakah pertanyaan sebelum saya akhiri? Untuk tugas kemarin sudah? Belum ada submission-nya, Pak. Oh ya Allah. Kalian jadi tenang gitu ya. Sebentar, sebentar. Itu saya deadline-nya kapan harusnya? Gini deh, saya tambahi lagi. Saya taruh di section 4 ya. Saya kasih 1 minggu lagi. Selain yang saya suruh kemarin untuk missing value-nya sama parameter naive bias, dilanjutkan ke decision tree ya. Dan saya ingin tahu kalian secara menganalisisnya bagaimana. Dari tuning per parameternya tadi, atau mungkin di decision tree tadi kan ada yang menggunakan uh, gain ratio, gain atau gini ya. Mungkin itu kalian juga coba-coba. Saya ingin tahu sejauh mana kalian menganalisis suatu model. Tugas Titanic naive bias plus decision tree ya. Analysis. Dikumpulkan ya seminggu lagi berarti tanggal 2 Oktober ya. 2359 terakhirnya. Saya minta dalam bentuk RAR ada codingannya dan ada laporannya. Ya, saya tidak mau bikin grup karena saya kira saya kemarin ngasih filenya juga. Iya kan saya kasih file codingannya kan. Dan biar kalian semuanya mencoba. Ini sudah saya buat assignment-nya di Classroom. Ada lagi? Kok ada lagi. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Belum ada semua, Pak. Kenapa? Belum ada ya? Oke, karena saya harus join yang di sebelah lagi. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi hari Selasa. Entah saya masih membawa Bayesian lagi atau enggak untuk yang sequential. Atau saya langsung ke neural network atau SPM. Nanti saya lihat dulu. Gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi hari Selasa dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya end dulu ya.